merupakan sinetron produksi Genta Buana Pitaloka. Dan sinetron Angling Dharma ini tayang perdana pada tanggal 3 Mei tahun 2000 di siaran televisi Indosiar. Sinetron Angling Dharma disutradarai oleh Imam Tantowi, Dasri Yaakob, Nur Hadi Irawan, Yopi Burnama, dan Bus Malawu. Dan sinetron Angling Dharma ini dibantangi oleh para pemain, yakni Anto Wijaya, Candy Satrio, Rama Ashari, Roy Jordi, dan yang lainnya. Adapun sinetron Angling Dharma ialah bergenre epos, drama laga, dan juga sejarah. Adapun PH dari sinetron Angling Dharma ialah Genta Buana Pitaloka yang kemudian berlanjut dan berganti nama menjadi Genta Buana Paramita. Untuk sinetron Angling Dharma ditulis oleh Imam Tantowi dan Darto Jonet. Untuk skenario ialah Imam Tantowi dan Darto Jonet. Sutradara Imam Tantowi, Dasri Yaakob, Nur Hadi Irawan, Yopi Burnama, dan Bus Malawu. Adapun negara yang telah memproduksi sinetron Angling Dharma ialah Indonesia. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Indonesia. Sinetron Angling Dharma diawali dengan cerita, yakni pada suatu hari Angling Dharma sedang berburu. Prabu Angling Dharma ini sangat gemar berburu. Saat sedang berburu, Prabu Angling Dharma memergoki Nagini yang merupakan istri dari gurunya dan juga sahabatnya, yakni Naga Bergola. Nagini ini tengah melakukan serong dengan seekor ular tampar atau ular sanca. Prabu Angling Dharma bermaksud ingin memanah ular sanca, akan tetapi justru mengenai Nagini. Nagini kemudian pulang ke rumah dalam keadaan terluka. Nagini yang tidak mau rahasianya terbongkar, maka ia pun membuat laporan palsu kepada Naga Bergola, suaminya. Nagini meminta kepada Naga Bergola untuk membalaskan sakit hatinya kepada Prabu Angling Dharma. Karena terus membujuk, akhirnya Naga Bergola kemudian menemui Prabu Angling Dharma secara menyelinap. Sewaktu Naga Bergola hendak masuk ke dalam istana, ia mendapati Prabu Angling Dharma tengah berbicara dengan sang permaisuri. Naga Bergola menyaksikan Prabu Angling Dharma tengah membicarakan perselingkuhan antara Nagini dengan ular sanca kepada Putri Dewi Setiawati, sang permaisuri. Naga Bergola sadar bahwasanya istrinya telah berbohong kepadanya, maka ia pun muncul di hadapan Prabu Angling Dharma dan meminta maaf kepada Prabu Angling Dharma karena ia bermaksud hendak membunuh Prabu Angling Dharma. Naga Bergola ingin mewariskan ilmunya kepada Prabu Angling Dharma, yakni Aji Senyawa. Dikarenakan Naga Bergola hendak melakukan moksa, Naga Bergola memberitahukan kepada Prabu Angling Dharma jika ilmu itu tidak dapat diwariskan kepada orang lain, sebab jika ilmu itu diwariskan kepada orang lain, maka sang pemilik pertama akan mati. Begitupun dengan Naga Bergola, setelah mewariskan ilmu tersebut kepada Prabu Angling Dharma, seketika itu juga Naga Bergola pun mati dan tubuhnya pun menghilang alias moksa.
Sejak mewarisi ilmu aji senyawa, Angling Dharma menjadi mengerti dengan bahasa binatang. Apapun yang dikatakan oleh binatang, ia pun mendengarnya dan mengerti. Pada suatu malam, Prabu Angling Dharma menyaksikan 2 ekor cicak yang sedang berbincang-bincang, sehingga membuat Prabu Angling Dharma tertawa melihat cicak tersebut. Putri Dewi Setiawati tentu saja tersinggung melihat Prabu Angling Dharma yang terus tertawa. Ia mengira bahwasanya Prabu Angling Dharma tengah mentertawakan dirinya. Prabu Angling Dharma akhirnya memberitahukan bahwasanya ia mengerti bahasa binatang, dan hal itu dikatakan oleh Putri Dewi Setiawati. Apakah Prabu Angling Dharma memiliki aji senyawa? Prabu Angling Dharma pun mengiyakan. Dewi Setiawati meminta agar ia diwarisi ilmu tersebut. Namun dikatakan oleh Prabu Angling Dharma, jika ia mewariskan ilmu itu kepada Dewi Setiawati, maka ia akan mati. Dewi Setiawati menagih janji sumpah setia Prabu Angling Dharma, yaitu sehidup semati dengannya. Jika Prabu Angling Dharma tidak mau memberikan ilmu tersebut kepadanya, maka ia memilih mati dan mereka harus melakukan sumpah pati obong bersama. Demi melaksanakan janji setianya kepada Dewi Setiawati pun akhirnya Prabu Angling Dharma melakukan sumpah pati obong. Dan upacara pembakaran pun sudah digelar. Pada tanggal 14 bulan Purnama, Angling Dharma kemudian melakukan sumpah pati obong. Akan tetapi, sumpah pati obong itu terhenti dikarenakan Prabu Angling Dharma mendengar 2 ekor kambing yang tengah bercakap-cakap membicarakan dirinya. Dikatakan bahwasanya Prabu Angling Dharma lebih mementingkan istrinya yang penuh dengan emosi dan mau menang sendiri ketimbang mementingkan hati rakyatnya yang tentunya menderita karena ditinggal oleh rajanya. Mendengar hal itu, Prabu Angling Dharma kemudian mengurungkan niatnya untuk ikut terjun bersama Dewi Setiawati. Sementara itu, Dewi Setiawati sudah terlanjur terjun ke atas kobaran api. Prabu Angling Dharma merasa telah mengkhianati istrinya. Kemudian ia pun melakukan pengembaraan karena ingin melupakan semua tentang istrinya atau tentang sumpah dengan istrinya. Intinya, Prabu Angling Dharma ingin menghibur hatinya yang sedang gundah karena ditinggal sang istri. Di perjalanan, Prabu Angling Dharma bertemu dengan seorang anak muda yang tengah diburu oleh para pendekar dari golongan hitam. Sementara itu, sebelum pergi, Prabu Angling Dharma menitipkan kerajaan kepada sang patih, yakni Patih Batik Madrim. Itulah tadi sedikit kisah dari sinetron Angling Dharma yang tayang perdana pada tanggal 3 Mei tahun 2000. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Nantikan lagi video dari saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.